Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the English Learning with me, Mr. Gauss. Selamat bertemu kembali bersama Mr. Gauss dalam pembelajaran bahasa Inggris. Okay, today we are going to learn about passive voice or passive sentence. Hari ini kita akan pelajari tentang kalimat pasif. To start our lesson today, let's pray together by saying basmalah. Untuk mulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, my students, sentence, kalimat yang kita ketahui yaitu ada dua bentuk ya. Apa saja itu? Nah, kalimat ini ada yang berbentuk active voice or sentence, ada berbentuk kalimat aktif. Apa itu kalimat aktif? Subject does an action to the object. Nah, dalam kalimat aktif, si subjek yang melakukan sesuatu perbuatan terhadap objek. Misalnya, saya menendang bola. Nah, saya si subjek itu melakukan aksi atau perbuatan terhadap bola tersebut. Jadi saya menendang bola. Nah, kemudian bentuk yang kedua yaitu passive voice or sentence, yaitu kalimat pasif. Nah, dalam kalimat pasif ini sentence to say what happens to the subject. Jadi kalimat untuk menyatakan apa yang terjadi terhadap subjek. Ya. Contoh, kalau tadi saya menendang bola, nah kalau dalam kalimat pasif, bolanya yang ditekankan. Bola ditendang oleh saya. Nah, itu contoh dari kalimat pasif. Untuk simpelnya, kalau kalimat aktif itu ya, diartikan seperti menendang, memakan, memukul, gitu ya. Nah, kalau kalimat pasif itu seperti dipukul, ditendang, dimakan, dan lain-lain. Nah, itu dua bentuk kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, sekarang kita fokus kepada passive sentence atau kalimat pasif. Nah, the question is, pertanyaannya, why we use passive voice? Mengapa sih kita menggunakan kalimat pasif? Ya, apa alasannya gitu ya kita menggunakan kalimat pasif? Nah, yang pertama, we don't want to talk about who did the action. Nah, alasannya kadang-kadang kita tidak ingin tuh ya untuk membicarakan tentang siapa yang melakukan perbuatannya. Yang kita inginkan itu misalkan perbuatannya itu sendiri, bukan siapanya. Nah, yang kedua yaitu we don't know who did the action. Nah, kalau kita tidak mengetahui siapa yang melakukan suatu perbuatan, maka kita menggunakan kalimat pasif. Nah, kemudian yang ketiga, the object is more interesting or important than the subject. Nah, manakala objek lebih menarik atau penting daripada subjek itu sendiri. Jadi yang penting perbuatannya gitu ya. Nah, kemudian contohnya seperti ini. Nah, yang pertama, kita akan coba bandingkan antara kalimat pasif dan kalimat aktif ya. Yang pertama dalam bentuk present tense atau tenses present ya, simple present. Oke. Sekarang kita lihat kalimat aktifnya. Nah, di sini I eat fried rice. I eat fried rice. Saya makan nasi goreng. Oke. Nah, I di sini sebagai subjek, eat itu sebagai verb atau kata kerja. Di sini menggunakan verb 1 karena kita sedang membicarakan present tense, ya. Kemudian di sini ada fried rice. Fried rice ini merupakan objek. Jadi untuk kalimat aktif ini ada subjek, verb 1,
ada objeknya. Kenapa verb 1? Ini kita sedang membicarakan kalimat dalam bentuk present tense ya, simple present tense. Nah, kalimat aktif ini bagaimana kalau kita jadikan sebagai kalimat pasif? Nah, kita perhatikan ya. Oke. Nah, menjadi fried rice is eaten. Yang tadinya fried rice ini ada di belakang, ketika menjadi kalimat pasif, fried rice-nya menjadi depan, menjadi subjek ya. Jadi fried rice ini sebagai subjek, kemudian ada is, itu be, kemudian eat yang tadinya verb 1 menjadi eaten, yaitu verb ketiga ya. Jadi ketika kalimat aktif menjadi kalimat pasif, maka yang tadinya objek menjadi subjek di sini, yang fried rice jadi di depan, kemudian ada be-nya ya, ada is di sini. Kenapa is? Karena fried rice seperti eat ya, eat ini be-nya is, kemudian menggunakan verb 3. Nah, kalau di kalimat aktif ada I, pada kalimat pasif ini kita bisa munculkan juga orang yang melakukannya ya, si I-nya ini, menjadi fried rice is eaten by me. Nasi goreng dimakan ya olehku ya. Nasi goreng dimakan olehku. Nah, kalau I di sini sebagai subjek, ketika I ini menjadi objek itu menjadi me ya. Oke. Nah, jadi polanya seperti ini. Jadi ada subjek, kemudian ada be ya. Ada verb 3 ditambah by. Ya, ini optional saja kalau memunculkan orang yang melakukannya. Nah, jadi yang tadinya subjek dalam kalimat aktif ketika menjadi pasif menjadi objek. Nah, kemudian yang objek ini menjadi subjek, kemudian ada ditambah be ya. Be-nya is, am, atau are. Kenapa? Karena ini kalimatnya dalam bentuk simple present tense ya. Jadi kalimat pasif dari present tense, to be-nya menggunakan is, am, atau are. Kemudian di sini gunakan verb 3 ya. Verb seperti misalkan kalau play menjadi played ya, verb 3-nya. Terus wash menjadi washed. Terus eat menjadi eaten ya. Terus apa lagi? Drink menjadi drunk ya, menjadi drunk, dan lain sebagainya. Nanti kalian lihat kembali verb 3 itu seperti apa saja gitu ya. Oke. Itu contoh yang pertama. Nah, yang kedua kita perhatikan contoh berikutnya. Ini masih dalam bentuk simple present. Kalimat aktifnya he buys some candies. He buys some candies. Dia, laki-laki, membeli beberapa permen, some candies. Di sini untuk passive voice-nya, untuk kalimat pasifnya, nah, seperti biasa, yang tadinya objek ini some candies menjadi di depan ya. Some candies are bought. Beberapa permen are bought, dibeli. Ya. Nah, di sini tadi ada he, bisa dimunculkan pada kalimat pasifnya menjadi some candies are bought by him. Beberapa permen dibeli oleh dia. Nah, dianya merujuk ke sini ya. Dia laki-laki. Jadi kalau he, dia laki-laki sebagai subjek itu he ya, tapi kalau menjadi objek itu menjadi him. Nah, nanti juga kalian silakan pelajari kembali tentang pronoun ya, kata ganti sebagai subjek dan juga sebagai objek. Oke. Nah, di sini perhatikan. Ini to be-nya are. Kalau tadi kan pakai is ya, karena satu bendanya. Nah, karena di sini some candies, beberapa permen, maka to be-nya atau be-nya ini menyesuaikan ya. Ini seperti they
they itu pakai are, maka some candies juga pakai are. Terus ini ada bought, verb 3 ya. Verb 3. Jadi beberapa permen are bought, dibeli oleh dia, laki-laki. Oke, itu contoh dari passive voice dalam bentuk simple present tense. Oke, next. Kita sekarang perhatikan contoh berikutnya. Nah, di sini kita coba bandingkan antara aktif dan pasif dalam bentuk past tense ya, lampau. Nah, sekarang kita ada contohnya dalam bentuk lampau. Oke, number 1. Kalimat aktifnya, she cooked chicken soup. Nah, di sini ada cook. Ini menunjukkan past tense ya, verb kedua. Dia memasak sup ayam. She-nya sebagai subjek, cook sebagai verb. Nah, kata kerja bentuk kedua ya, karena ini past tense. Kemudian ada chicken soup, ini sebagai objek. Nah, jadi untuk kalimat aktif dalam bentuk past tense, yaitu ada subjek, verb 2, dan objek. Nah, kemudian kalimat ini coba kita ubah ke bentuk pasif ya, kalimat pasif. Menjadi, nah, yang pertama yang tadinya sebagai objek, chicken soup-nya di belakang, itu dimunculkan di depan dalam kalimat pasifnya. Jadi chicken soup, kemudian ditambah be ya, was di sini, terus cook. Cook ini verb 3. Jadi chicken soup jadi subjek yang tadinya objek, kemudian was, be. Kenapa pakai was? Ya, be untuk past tense, untuk benda tunggal itu was ya. Kemudian cook di sini sebagai verb 3. Jadi verb 3 dari cook, memasak, itu sama dengan verb 2 yaitu cook. Nah, di sini pada kalimat aktifnya ada she, maka kalimat pasif bisa dimunculkan aktornya ya. She-nya ini bisa dimunculkan menjadi chicken soup was cooked by her. Sup ayam dimasak oleh dia. Nah, dia perempuan ini ya. Jadi kalau dianya sebagai subjek itu she, ketika menjadi objek itu her. Ya, cook by her. Gitu. Nah, di sini untuk kalimat pasif yang past tense itu subjek, be, verb 3, by. Nah, jadi untuk subjek menjadi objek ya, terus objeknya menjadi subjek dikedepankan. Nah, untuk be-nya ini be past tense ya, was atau were. Jadi ini tergantung nih. Di sini menggunakan was karena chicken soup itu tunggal ya, chicken soup was. Nanti kalau jamak ya itu menggunakan were. Seperti contoh berikutnya nih ya. Nah, di sini Donnie made the pictures. Oke, Donnie made the pictures itu kalimat aktifnya. Nah, kemudian kalimat pasifnya the pictures ini dikedepankan ya, were made. Kenapa were? Karena picture-nya ada beberapa nih ya, lebih dari satu. Jadi bukan was, karena lebih dari satu, jadi the pictures were made. Nah, kita bisa munculkan Donnie-nya. Jadi the pictures were made by Donnie. Gambar-gambar itu dibuat oleh Donnie. Jadi seperti itu ya, kalau aktifnya Donnie membuat gambar-gambar. Kalau di pasifnya gambar-gambar tersebut dibuat atau gambar-gambar tersebut dibuat oleh Donnie. Jadi seperti itu ya. Nah, anak-anakku, itulah pelajaran hari ini tentang passive voice atau kalimat pasif. Semoga bermanfaat. Oke, I think enough. Nice to meet you. See you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.